Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempraktikkan pemahaman saya tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Video ini merupakan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif. Saya sendiri Yani Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 kelas A 318 dari Kota Sukabumi, bertugas di SDN Surya Kencana Cipta Bina Mandiri Kota Sukabumi. Fasilitator saya adalah Ibu Neneng Yuni Nurhayati dengan pengajar praktik Ibu Elin Herlina. Sekilas mengenai segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi, guru atau orang tua dapat menerapkan disiplin positif dan melihat perilaku murid bukan hanya sebagai masalah yang harus dikendalikan, melainkan sebagai bentuk atas komunikasi kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Fokusnya bergeser dari menghukum menjadi memulihkan serta mengembangkan. Adapun pelaksanaan praktik segitiga restitusi terdiri dari 2 kasus. Setiap kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus yang pertama yaitu bercanda saat sholat. Setiap waktu zuhur, seluruh warga sekolah di SDN Surya Kencana Cipta Bina Mandiri Kota Sukabumi melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah selesai, salah seorang murid kelas 32 yang bernama Delisna melapor kepada saya, wali kelas 32, bahwa teman sekelasnya yang bernama Dania tidak sholat dengan khusyuk, malah Dania sempat tertawa. Saat pamit pulang, saya meminta Dania untuk tetap tinggal di kelas dengan maksud menanyakan permasalahan tersebut. Setelah mengabari orang tuanya bahwa Dania akan pulang lebih lambat, saya pun berbincang dengan Dania. Dalam menangani permasalahan ini, saya menggunakan alur segitiga restitusi dengan percakapan berikut. Masih sudah menunggu Dania. Barusan ibu sudah mengabari bunda kalau Dania pulang lebih lambat. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dania sudah tahu mengapa dipanggil ibu sekarang? Kayaknya karena Dania bercanda saat sholat duhur deh Bu. Iya, betul. Ibu mendapat laporan kalau Dania bercanda saat sholat duhur berjamaah. Malah katanya Dania sempat tertawa ya saat lagi sujud. Iya Bu. Dania, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga tidak luput dari kesalahan. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa Dania tadi bercanda saat sholat? Dania tertawa saat melihat kakak kelas yang bukannya melarat Bu. Oh, begitu. Jadi Dania tertawa karena menganggap itu lucu ya? Iya Bu. Tapi menurut Dania, kalau kita nih bercanda saat sholat, misalnya bergerak sampai 3 kali, atau berbicara, atau tertawa, bagaimana tuh? Sholatnya batal Bu. Iya, betul. Tertawa dapat merusak sholat. Dania masih ingat keyakinan kelas kita? Tentu saja dong Bu. Nah, kira-kira yang Dania lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Coba, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan perilaku Dania yang tertawa saat sholat? Sepertinya sih disiplin, bertanggung jawab, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Dania juga tidak menghormati orang lain karena mengganggu kehusuan sholat mereka. Nah, betul, pintarnya anak ibu.
Lalu, apakah Dania punya solusinya atas hal ini? Iya Bu, pertama Dania wajib mengulangi sholat zuhur. Kedua, Dania akan minta maaf pada teman-teman yang terganggu. Ketiga, Dania tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih ya, Nak. Kamu mau belajar dari kesalahan. Ibu doakan semoga Dania menjadi anak yang soleh, taat beribadah, dikaruniai kecerdasan serta kebaikan akhlak. Amin. Amin. Terima kasih doanya Bu. Nah, sekarang silakan Dania mengambil wudhu dan mengulang sholat zuhur dengan khusyuk ya. Baik Bu, tapi Bu, Dania agak takut kalau di musola sendiri. Oh begitu. Ya sudah, Ibu temani ya sholatnya di musola. Wah, terima kasih Bu. Sama-sama. Yuk. Ayo. Adapun kasus yang kedua, yaitu mengenai membolos karena belum mengerjakan tugas. Dania, murid kelas 32 SDN Surya Kencana Cipta Bina Mandiri Kota Sukabumi, belum mengerjakan tugas bahasa Inggris yang diberikan pada minggu sebelumnya. Sebelum jam pelajaran bahasa Inggris, Dania meminta izin kepada ketua kelas untuk pergi ke kamar mandi. Namun, sampai jam pelajaran bahasa Inggris selesai, Dania tidak kunjung kembali. Miss Maya selaku guru bahasa Inggris menanyakan Dania yang absen pada jam mata pelajaran bahasa Inggris pada murid yang lain. Lalu beliau melaporkan tindakan Dania kepada saya, wali kelas 32. Ketika jam istirahat, saya pun memanggil Dania ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut. Dalam menangani permasalahan ini, saya menggunakan alur segitiga restitusi dengan percakapan berikut. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Baik Bu. Duduk sini. Dania sudah jajan, sudah menikmati istirahatnya. Ya sudah Bu, barusan Dania jajan ke kantin dulu sebelum Ibu. Jadi begini Dania, alasan Ibu Yani memanggil Dania karena Ibu mendapat laporan dari Miss Maya. Katanya Dania membolos ya saat pelajaran jam bahasa Inggris. Iya Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Dania membolos? Padahal Dania anak yang rajin dan bersemangat belajar. Malahan Dania kan paling jago bahasa Inggris. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Ibu khawatir kalau Dania sedang sakit. Dania baik-baik saja Bu. Maaf ya Bu, tadi sebelum jam mata pelajaran bahasa Inggris, Dania memang izin ke kamar mandi. Dania baru tersadar belum mengerjakan tugas yang diberikan Miss. Jadi Dania segera mengerjakannya di perpustakaan. Namun karena merasa izin terlalu lama, Dania jadi malu dan takut untuk balik ke kelas dan memutuskan untuk menunggu sampai jam pelajaran bahasa Inggris selesai. Maaf ya Bu, kalau Dania sudah mengecewakan Ibu. Apa Dania? Yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Kalau boleh tahu, kenapa Dania tidak mengerjakan tugas? Dania menunda-nunda mengerjakan tugas. Akhirnya terlupa. Dania baru ingat tugas tersebut saat teman-teman sekelas membahasnya. Oh begitu, Ibu paham. Jadi Dania sengaja izin ke kamar mandi lalu mengerjakan tugasnya di perpustakaan. Ya, kalau sekarang tugas yang dimaksud sudah selesai belum, Pak? Ya betul Bu, alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagus, Dania sudah mau berkomitmen mengerjakan tugas. Namun, tindakan Dania yang mengerjakan tugas di perpustakaan sampai akhirnya membolos pelajaran bahasa Inggris tentu saja tidak benar. Namun Ibu di sini ingin mengajak Dania mencari penyelesaian bersama untuk memperbaiki situasi ini. Apalagi sampai membolos, tentu akan merugikan diri kamu sendiri. Benar tidak Dania? Benar Bu, Dania jadi ketinggalan materi bahasa Inggris hari ini. Menurut Dania, yang Dania lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum sesuai Bu.
Dania tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dania juga tidak disiplin dan tidak menghormati Miss Maya karena membolos saat pembelajaran. Dania bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah Dania lakukan? Iya Bu, Dania bersedia. Dania merasa bersalah pada Miss Maya. Ibu senang mendengarnya. Sudah seharusnya kita berkomitmen menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama, termasuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang apa yang akan Dania lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Dania akan menemui Miss Maya, meminta maaf kepada Miss Maya dan berjanji akan mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak akan pernah membolos lagi. Dania juga akan bertanya pada teman-teman untuk materi bahasa Inggris hari ini. Kedepannya Dania tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi. Dania menyesal. Alhamdulillah, Ibu senang Dania sudah mampu menemukan solusinya. Dania memang cerdas. Saat besar nanti, Dania mau jadi orang seperti apa? Dania ingin jadi pilot sukses. Insya Allah, Ibu doakan semoga cita-cita Dania terwujud. Menjadi pilot, selain bisa menerbangkan pesawat, juga harus memiliki tanggung jawab, keberanian, dan kedisiplinan. Amin. Terima kasih Ibu. Dania akan lebih tanggung jawab dan disiplin. Sekarang Dania mau ke ruang Miss Maya untuk mengumpulkan tugas dan meminta maaf. Bagus, silakan Dania. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Dania, Bu Yani mau tanya, gimana perasaan Dania saat Dania ikut praktik yang segitiga restitusi? Jangan lupa kenalkan diri dulu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Alka Fatiatur Rahma dari kelas 32 di SDN Surya Kencana CBM. Murid dari Ibu Yani Nur Laila. Perasaan saat syuting segitiga restitusi, pastinya senang banget karena berhasil lolos seleksi dan terpilih membantu Bu Yani membuat tugasnya. Syuting juga seru walau agak capek karena beberapa kali ada adegan yang diulang. Tapi Dania seneng dapat pengalaman berharga. Juga jadi tambah ilmunya kalau membuat salah itu bukan berarti Dania jadi orang yang buruk. Membuat salah itu normal sebagai manusia. Tapi kita harus menyadari kesalahan kita terus mencari cara menyelesaikan masalah yang dibuat. Menurut Dania, cara Ibu Yani mengobrol dengan murid saat melanggar keyakinan kelas, cara begini bisa bikin Dania lebih jujur dan tidak takut. Beda kalau misal kita salah terus dimarahin, dihukum, itu malah bikin kita takut dan gak semangat ke sekolah. Kalau cara yang dilakukan Bu Yani, Dania jadi diajak berpikir, kalau salah, gimana nih cara perbaiki kesalahannya. Dania ingin jadi orang yang lebih baik lagi. Terus keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama harus selalu diterapkan sehari-hari. Itulah tanggapan dan perasaan Dania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Demikian video praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.